Sungguh ini suatu kabar yang penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus akan datang kembali, dan inilah yang menjadi penantian dan pengharapan kita semua. Yang terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11 tertulis demikian. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan-awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu sendiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, Tuhan telah selama 40 hari menampakkan diri dalam tubuh kebangkitannya kepada orang-orang dan kepada para muridnya. Tuhan Yesus terangkat ke sorga disaksikan oleh para muridnya, saudara. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga membuat para murid menjadi lebih mengerti apa yang selama ini dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum ia mati di salib dan sesudah kebangkitannya. Ada beberapa hal penting yang menjadi pesan dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bagi kita semua. Yang pertama, saudara, Tuhan Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Kenaikannya ke sorga menunjukkan kekuasaannya, dan kekuasaannya itu membuat dia sanggup untuk memberikan kita tempat tinggal di dalam sorga. Dalam Yohanes 14 ayat 2, Tuhan Yesus berkata, "Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita hendaknya berbahagia, bersukacita, karena Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita di dalam sorga. Nah, yang kedua, Tuhan Yesus naik ke sorga untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi kita. Tertulis dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 18, Tuhan Yesus berkata, "Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, saudara. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Perhatikan saudara yang dikasihi Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga membuat kita semua orang-orang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus-Nya. Roh Kudus adalah Allah sendiri. Di sini Tuhan Yesus katakan, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ada bersama kita melalui Roh Kudus-Nya, dapat melalui setiap proses perjalanan hidup kita dengan semangat dan sukacita serta kemenangan oleh karena Tuhan Yesus. Nah, yang ketiga, Tuhan Yesus naik ke surga untuk datang kembali di akhir zaman. Dalam ayat yang ke-10 sampai 11-nya, 2 orang malaikat nampak kepada para murid dan atau kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Oleh karena Kristus naik ke sorga dan berkuasa atas segala, Ia mampu untuk datang kembali ke bumi untuk menghakimi semua orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh ini suatu kabar yang penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus akan datang kembali, dan inilah yang menjadi penantian dan pengharapan kita semua.
Datanglah Tuhan Yesus, Maranatha, Tuhan datanglah. Bumi ini hanyalah tempat tinggal kita yang sementara. Kerinduan hati kita adalah untuk bersama-sama dengan Tuhan, saudara. Saudara dikasihi Tuhan, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah salah satu peristiwa yang sangat penting bagi kita semua. Kenaikannya menunjukkan bahwa Dia Maha Kuasa. Dia berasal dari sorga dan kembali ke sorga. Dia menjamin tempat kita di dalam sorga. Kenaikannya membuat kita semua dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Kenaikannya ke sorga bukanlah akhir, tapi ada satu masa di mana Tuhan Yesus akan datang kembali. Haleluya, untuk menjemput kita semua, orang-orang yang berharap dan percaya kepadanya, dan untuk menghakimi orang-orang yang tidak percaya. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih pada saat pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Atas kasih setiamu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami memuji muliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu pagi hari. Terpujilah nama-Mu, termulialah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat dan kasih-Mu yang menyertai setiap kehidupan kami. Puji hormat dimuliakanlah Tuhan. Berikanlah kami hikmat pengetahuan daripada sorga, untuk setiap kami dapat mengetahui karya Tuhan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa kami tidak menjadi yatim piatu, tetapi Engkau memberikan Roh Kudus-Mu di dalam kami. Engkau beserta dengan kami dalam seluruh perjalanan hidup kami di bumi ini, dan kami bersyukur, kami bersukacita karena Engkau akan datang kembali di akhir zaman. Engkau adalah yang awal dan yang akhir. Semua berawal daripadamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Pimpinlah hidup kami sepanjang hari, agar kami menjalani hidup kami ini senantiasa sukacita, damai, sejahtera yang daripadamu. Dan Roh Kudus-Mu ya Tuhan memimpin hidup kami selalu dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Haleluya. Amin. Amin.